Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Jibar Rafael dan Rusdi akan memaparkan tentang laminasi kayu. Laminasi pertama kali diaplikasikan di benua Eropa sebagai bagian dari konstruksi auditorium di Basel, Swiss pada tahun 1893. Pada masa tersebut, teknologi yang diaplikasikan masih sangat sederhana. Bahkan lem yang digunakan bukan lem waterproof, sehingga kayu laminasi hanya dapat bertahan pada kondisi indoor yang kering. Perkembangan teknologi lem di Amerika pasca Perang Dunia I lah yang kemudian ikut meningkatkan teknologi laminasi kayu. Salah satu lengkung laminasi pertama yang dibuat dapat ditemukan pada gedung US Forest Service di Madison. Semenjak itu, teknologi laminasi kayu makin berkembang hingga memasuki dekade 1950 dengan dibuatnya jembatan kayu memanfaatkan teknologi laminasi. Kayu laminasi merupakan teknologi pengolahan kayu yang telah lama dikenal. Teknologi ini dilakukan dengan prinsip menyatukan beberapa lapis kayu dengan bahan perekat dan tekanan. Kayu laminasi dilakukan searah panjang kayu untuk hasil dengan bentuk sesuai keinginan. Ketebalan kayu yang umum digunakan adalah 25-50 mm, meski ada yang lebih tipis lagi. Teknologi ini biasa diterapkan pada multiplex dengan hood hingga panel kayu. Sifat-sifat kayu secara kimiawi. Yang pertama, kayu tersusun dari sel-sel yang memiliki tipe bermacam-macam. Yang kedua, semua kayu bersifat anisotropik. Yang ketiga, kayu merupakan bahan yang bersifat higroskopis. Yang keempat, kayu dapat diserang oleh hama dan penyakit dan dapat terbakar terutama dalam keadaan kering. Kelebihan kayu, bahan alami yang dapat diperbarui. Yang kedua, dapat dibuat dengan berbagai macam desain dan warna. Yang ketiga, memberi efek hangat. Yang keempat, bahan penyekat yang baik pada perubahan suhu di luar ruangan. Yang kelima, dapat meredam suara. Adapun kekurangan kayu, yang pertama, kayu mudah diserang oleh serangga pemakan kayu seperti rayap atau serangga lainnya. Yang kedua, mengandung air dan berpengaruh besar terhadap bentuk kayu. Yang ketiga, terbatasnya diameter kayu menjadikan sulit untuk mendapatkan bahan baku yang lebar. Yang keempat, kayu mudah terbakar terutama dalam keadaan kering. Syarat kayu sebagai bahan bangunan. Yang pertama, mampu menahan bermacam-macam beban yang bekerja. Yang kedua, aman dalam jangka waktu yang direncanakan. Yang ketiga, mempunyai ketahanan dan keaweten yang memadai melebihi umur pakainya, serta mempunyai ukuran penampang dan panjang yang sesuai dengan pemakaian dalam konstruksi. Jenis kayu laminasi. Yang pertama, struktur lentur merupakan komponen laminasi yang untuk terpasang horizontal. Jenis laminasi ini tersusun dari kayu dengan kualitas berlainan untuk menahan gaya lentur tapi tetap ekonomis. Kayu berkualitas ditempatkan di bagian sisi luar, terutama atas dan bawahnya. Struktur tekan merupakan teknologi laminasi untuk menahan tekanan sekaligus gaya lentur yang searah dengan lebar laminasi. Aplikasinya biasanya digunakan pada komponen vertikal. Kualitas kayu yang digunakan seragam. Struktur lengkung, kombinasi kualitas material kayu yang efisien pada jenis laminasi. Struktur lengkung hampir sama dengan kayu pada struktur horizontal. Tegangan serta tekanan dianalisa sebagai gaya tangensial yang bekerja di bagian lengkung struktur. Struktur runcing, balok kayu laminasi diruncingkan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan arsitektur, mempermudah pengeringan dan menyediakan atap lengkung serta untuk memenuhi perseratan dinding harus lebih rendah di ujung tiangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusli. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh saudara Gilbert. Nah, langsung saja, kelebihan dan kekurangan kayu laminasi. Yang pertama, keunggulannya yaitu ukuran kayu dapat disesuaikan dengan keinginan yang kita butuhkan. Tidak tergantung dari besarnya pohon, dapat membuat penampang lengkung, material yang mudah didapatkan, harga yang terjangkau, dan
juga bisa merecycle dari material sisa atau bekas. Nah, adapun kekurangannya yaitu biaya yang besar untuk pembuatan kayu yang berlapis banyak, dan diperlukan alat yang khusus serta juga dibutuhkan tenaga ahli yang khusus. Selanjutnya proses pembuatan kayu laminasi. Yang pertama itu ada penyambungan. Nah, untuk menghasilkan kayu laminasi yang panjang dapat dilakukan penyambungan kayu, salah satunya dengan metode finger joint. Nah, pengawasan yang ketat perlu dilakukan agar memenuhi syarat kekuatan serta daya tahan dari laminasi kayu tersebut. Nah, tahap selanjutnya yaitu pengeleman. Adapun tahapan yang perlu untuk pengeleman yaitu pengemplasan kayu, pemberian lem atau perekat, penekanan, dan pengujian. Setelah dilakukan pengujian, adapun tahap selanjutnya yaitu pengawetan kayu. Nah, jika kayu yang akan diawetkan itu disarankan menggunakan bahan pengawet pada kayu laminasi yang sudah jadi, baik pengawet water base maupun solvent. Nah, setelah itu pembentukan. Nah, proses lain yang harus diperhatikan yaitu saat pembentukan laminasi kayu. Nah, pembuatan lubang, pemberian alat sambung, segel, dan plastik pembungkus, dan lain-lain. Setelah itu tahap yang terakhir yaitu finishing. Nah, sebelum proses finishing dilakukan, sisa-sisa pengeleman harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, kualitas finishing yang dipersyaratkan sendiri itu berbeda-beda dari mulai kriteria untuk industri arsitektural maupun kualitas yang tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat proses pembuatan kayu laminasi dari video berikut ini. Proses pembuatan dari kayu laminasi. Selanjutnya penerapan kayu laminasi dalam dunia konstruksi. Nah, bisa dilihat dari gambar berikut ini.
Nah, yang pertama itu ada kursi, meja, lemari, tempat tidur. Nah, setelah berkembangnya zaman, penerapan kayu laminasi juga dalam bidang konstruksi itu berkembang, seperti digunakan dalam struktur bangunan, yaitu balok dan kolom. Karena kekuatan yang tinggi dari kayu laminasi memungkinkan untuk menciptakan batang yang besar dengan penampang yang lebih kecil dibandingkan kayu solid atau baja. Ada jembatan. Nah, kayu laminasi dapat digunakan untuk struktur jembatan yang baik, untuk jembatan kecil maupun jembatan pejalan kaki. Nah, ada bangunan komersial dan residensial. Kayu laminasi juga digunakan dalam pembangunan gedung-gedung komersial dan residensial untuk berbagai aplikasi struktural seperti lantai, dinding, dan atap. Nah, dengan menggunakan kayu laminasi dapat memberikan nilai tambah dari segi kekuatan dan daya tahan serta estetikanya. Selain fungsi struktural, kayu laminasi juga digunakan secara luas dalam aplikasi struktural untuk pilar, balok, panel dinding, dan elemen-elemen dekoratif lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.